Kata orang punya anak itu mahal. Apakah kalian setuju? Iya. Anak gadis merapat, mama mau ngomong dengar sayang ya. Hari ini Magabe mau bahas tentang apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut kelahiran anak. Karena ternyata ada banyak follower Magabe yang juga Mahmud ya, mama muda. Mama muda yang tanya ke Magabe, apa sih Ma yang harus dipersiapkan untuk menyambut kelahiran anak gitu ya. Kalau kalian mungkin sudah kenal Magabe agak lama ya, pasti tahu Magabe itu bukan orang yang suka FOMO ya, atau orang yang harus mengikuti tren. Enggak, Magabe itu fokusnya pada manfaat sebuah barang ya. Jadi kamu di sini tidak akan menemukan list nama barang yang aneh-aneh atau barang yang mahal-mahal, enggak. Di sini Magabe akan list perlengkapan atau keperluan yang memang basic banget, harus punya, nggak boleh enggak. Dan ini akan sangat menghemat budget kamu gitu ya, karena yaudah yang simple-simple aja gitu. Jadi Magabe pernah beli popok ya di toko susu. Siapa yang suka beli popok di toko susu? Karena murah ya saya, dibandingin beli di mall atau supermarket. Waktu Magabe belanja popok, waktu itu Mora baru lahir, ada seorang ibu yang lagi hamil besar dan dia itu datang ke toko susu itu untuk beli berbagai macam keperluan yang menurut Magabe tuh harusnya sih nggak perlu gitu ya. Ada rasanya tuh mulut tuh mau bilang jangan bilang itu, jangan bilang itu, tapi kan nggak boleh gitu ya, masa sotoy banget ya, nggak boleh jadi stranger yang sotoy ya, sok-sok menasehati. Jadi Magabe terpikirkan untuk akhirnya bikin deh, yuk apa aja sih hal-hal yang perlu dimiliki atau dipersiapkan untuk menyambut kedatangan buah hati. Yang pertama, siapkan baju anak secukupnya. Ya, kenapa baju anak secukupnya? Karena kamu nggak tahu nih bayimu akan jadi tipe yang gimana. Tipe yang cepet growingnya, kayak Magabe kan. Magabe punya anak 2. Yang pertama itu tipenya growing fisiknya tuh bener-bener sesuai dengan kurva banget gitu ya. Nah Mora ini melesat banget, set tiap bulan naiknya 1,5 kilo gitu. Jadi bajunya tuh banyak yang cuma sekali 2 kali pakai, nggak muat. Jadi Magabe sarankan belinya secukupnya aja. Misalnya 6 set atau 12 set masih oke gitu ya. Supaya kalau misalnya dia ukurannya melesat jauh, kamu enggak udah terlanjur beli baju banyak banget, akhirnya nggak kepake kan sayang gitu ya. Nah gimana soal popok, gurita? Nah karena Magabe pakainya ini popok sekali pakai ya, jadi Magabe nggak beli popok kain. Nah ini balik lagi, ada kaum ibu-ibu yang pengguna klodi, pengguna popok kain, atau pengguna popok sekali pakai seperti Magabe, terserah, boleh. Tapi kalau untuk gurita biasanya memang sudah tidak disarankan. Nah Magabe masih melakukan kesalahan dengan beli gurita yang cetrek gitu loh, pakai velcro ya, dan akhirnya itu gurita tidak kepake gitu ya. Terus mungkin juga ada yang mau beli ini kacamata bayi ya, untuk menangkal matanya dari sinar matahari. Menurut Magabe belinya itu perlunya 1 atau 2 aja, nggak usah banyak-banyak, karena seiring bayi bertambah besar dia makin gak nyaman kalau matanya tuh ditutupin terus-terusan. Lagian itu kita pakainya sebentar banget gitu. Jadi ya kalau mau beli bolehlah beli 1 atau 2 gitu ya. Bisa nggak disubstitusi dengan yang lain? Bisa banget. Kain biasa juga sebenarnya bisa, karena ketika mereka masih bayi mereka nggak melakukan perlawanan yang gimana-gimana, so masih aman. Untuk perlengkapan mandi menurut Magabe yang paling penting adalah sabun mandinya, bak mandinya, lotion, dan kasa. Udah ya, nggak usah beli yang aneh-aneh kalau budget kamu terbatas ya, nggak usah beli yang aneh-aneh. Yang lain-lain apa ruam-ruam apa segala macem ya, nggak perlu dulu. Makanya belilah lotion yang multifungsi ya, jadi dia bisa buat segala macem. Nah pengalaman Magabe tuh lotion seperti Sudoku Cream gitu ya, itu bisa banget dipakai, dia multifungsi, bisa untuk ruam bisa, untuk kulit yang kering bisa gitu ya. Lanjut, tempat tidur bayi. Nah ini penting karena untuk mengedepankan keamanan gitu ya. Gampang, bisa beli yang second, bisa beli juga yang murce-murce juga banyak gitu ya. Yang penting fungsinya, ingat yang penting fungsinya. Jadi apakah punya anak itu mahal? Iya, tapi mahal lah untuk hal-hal yang memang esensi
Ya contoh pendidikan mahal wajar gitu ya. Karena kita kan mau ngejar yang terbaik buat anak. Tapi kalau yang lain-lain, kalau bisa kita hemat budgetnya, ya kita hemat aja dulu. Balik lagi, ini untuk kaum mending. Kalau kaum yang berlimpah uangnya, sudah ada warisan sampai 7 turunan, 12 turunan, boleh ya. Ini Mak Gabe bicara untuk kaum mending seperti Mak Gabe ya. Nah kalau Mak Gabe sendiri pilih tempat tidur yang terpisah, box bayi. Cuma memang box bayi ini di Mak Gabe kepakainya hanya 5 bulan. Kenapa? Karena Mora bertambah besar, dia udah bisa guling-guling. Dia ketika guling-guling dia nggak suka di box bayi yang kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa sewa, boleh juga sewa gitu ya. Tapi kayaknya kalau secara harga sewa atau beli, mendingan beli sih. Beli second aja. Nah itu paling aman. Mak Gabe juga beli second karena itu aman. Karena Mak Gabe tahu pakainya cuma sebentar gitu. Nih bentar lagi mau Mak Gabe jual. Lanjut, stroller. Nah stroller ini penting. Kenapa? Karena multifungsi, bisa dipakai buat jemur, nanti dia agak bertambah besar juga tetap kita pakai. Jadi kalau misalnya stroller mau invest di yang agak mahal boleh gitu ya, karena memang dia kepake sampai anaknya gede. Lanjut, perlengkapan memberi ASI, bantal menyusui, iya, pompa, iya, botol, iya. Nah kalau ada yang tanya, Mak, apron perlu nggak gitu ya? Apron sebenarnya bisa digantikan dengan kain bedong. Ya, kain bedong itu kan multifungsi ya, bisa buat jadi alas tidur, bisa buat nutupin anak. Nah, tapi balik lagi nih, kalian itu tim yang mana? Tim yang membedong anak atau enggak gitu. Kalau Mak Gabe memang enggak ngebedong anak, jadi kain bedong itu cuma bener-bener buat formalitas aja, nutupin dia doang gitu, tapi enggak kenceng-kenceng. Nah, si kain bedong ini bisa juga dipakai buat jadi apron ketika menyusui, misalnya ada tamu atau misalnya kita ya pokoknya yang di rumah-rumah aja gitu. Tapi kalau misalnya keluar rumah, kamu bakalan sering keluar rumah, pompa apa segala macam, apron itu butuh banget ya. Lanjut, udah kayaknya itu aja deh yang diperlukan untuk menyambut kelahiran anak kamu. Tapi itu kan tadi barang-barang yang terlihat. Ada loh hal-hal yang tidak kelihatan yang juga harus dipersiapkan dan ini sebetulnya lebih penting. Pertama, mental ya. Ibu harus udah siap mental. Pahami bahwa kamu akan mengalami mood swing, hormonmu berantakan. Kamu bakalan mengalami hari-hari tidak tidur, hari-hari dimana kamu ngerasanya capek terus ya. Ini harus kita persiapkan. Kesadaran, kita bilang sama diri sendiri, kamu akan melahirkan, kamu akan menghadapi banyak hal, tapi tenang, itu cuma sementara. Kesusahannya paling cuma sebulan, maksimal 3 bulan pertama. Setelah itu anak udah mulai punya siklus tidur yang lebih baik, dia sudah mulai responsif, semuanya akan menjadi lebih mudah seiring dengan berlalunya waktu gitu ya. Jadi itu yang harus kita persiapkan. Kuatkan hati karena menjadi ibu tidak mudah ya. Menjadi ibu tidak mudah, susah ya, apalagi kalau misalnya kamu tim panjang kaki kayak Mak Gabe. Jadi ibu tuh kita harus kemana-mana tuh ingat anak. Jadi ketika jadi ibu, apa yang harus pertama kamu siapkan? Mental ya. Pahami bahwa bukan kamu lagi yang penting, tapi anak kamu. Menjadi selfless, bukan saya lagi, bukan saya lapar, saya apa, bukan. Anak. Kenapa Mak Gabe sampaikan ini? Karena sadly ya, ada banyak ibu yang dia belum selfless dalam punya anak. Dia udah makan, anaknya bisa gak makan ya. Dia udah mandi, anaknya bisa gak mandi. Ada ibu-ibu kayak gitu. Jadi Mak Gabe sampein di sini ya, untuk jadi ibu kamu harus belajar mengutamakan anakmu dulu. Tapi tenang, itu hanya sementara. Mak, kan kita harus bahagia, iya. Tapi apakah kamu bahagia kalau anak kamu terlantar? Apakah kamu betul-betul bahagia kalau anak kamu gak maksimal dijaganya, dirawatnya? Kan enggak ya. Jadi tanamin dulu nih mindsetnya yang benar ya. Kita mengutamakan anak kita duluan, baru ibunya belakangan. Kenapa? Ya karena kalau ini gak dibiasain, nanti anakmu akan tumbuh, dia tidak diprioritaskan gitu. Kan kesian, sayang, dan kamu pun akan menyesal. Lanjut, keuangan.
Yes, tadi kan di awal udah dibilang ya, udah dibilang kalau punya anak itu mahal. Bener ya, punya anak itu pengeluarannya banyak. Popok, apa segala macem ya. Belum lagi kalau misalnya buat ASI, memperjuangkan ASI juga mahal. Buat yang gak bisa kasih ASI, buat sufor juga mahal. Jadi punya anak itu memang mahal. Jadi persiapkan keuangan, makanya mentalnya juga harus bener. Jangan FOMO. Jangan aku maunya bouncer yang bisa goyang-goyang, ada musiknya. Nggak kepake di gue. Ya. Aku maunya ini meja buat ganti popok ya. Mohon maaf itu kepakainya cuma sebentar ya, bikinnya jutaan ya. Jadi yes, punya anak itu keuangan harus dipersiapkan. Punya anak itu mahal. Untuk itulah kita harus punya mindset yang benar tentang keuangan. Utamakan yang penting-penting dulu. Kalau yang gak penting gak usah dikejar. Ya mak, tolong ya. Jadi jangan terus-terusan bilang uang suami kurang. Karena ada gak mbak yang kayak gitu? Ada. Ya. Itu tuh tren-tren yang mertuaku bertanya berapa harga gendonganku. Ku jawab dengan lantang 100.000 padahal harganya 1 juta 2 juta gitu ya kan. Balik lagi kalau emang rezekinya ada untuk itu gak apa-apa. Yang jadi masalah kebanyakan orang maksain buat yang kayak gitu. Enggak. Mengurus anak itu perjalanan panjang. Bukan tentang soal gimana cara dia dilahirkan, gimana cara dia mendapat ASI, enggak, panjang itu semua berentet sampai nanti dia akhirnya bisa berdiri di kakinya sendiri. Nah, bisa nggak kita maintain resources kita semuanya cukup sampai akhirnya dia bisa berdiri di kakinya sendiri. Jangan jor-joran, terus nanti habis-habisan sampai ngutang-ngutang, sampai nyicil-nyicil buat mengusahakan yang nggak esensi. Jangan ya. Jangan ya dek ya, jangan. Lanjut ya, ini yang terakhir, diskusi dengan pasangan. Diskusiin apa? Peranannya. Nanti kita gimana nih berbagi perannya. Ini penting banget terutama yang nge-handle anak berdua doang. Jangan sampai mindset suamimu anak itu full tanggung jawab ibunya doang. Ya kalau ibunya kuat sih gak apa-apa, tapi kan kebanyakan gak kuat ya. Gitu. Jadi diskusi sama pasangan tentang baby blues, tentang kemungkinan adanya depresi, tentang kita gimana berbagi peran, apa yang harus dilakuin ketika malam hari, gimana ketika si suami bekerja, siapa yang bantuin kita di rumah, segala macam itu semua harus didiskusikan supaya ketika anak lahir nggak kaget, udah pada tahu, udah punya agreement kita harus gimana gitu. Ya, kira-kira demikianlah tips dari Mak Gabe tentang menyambut kelahiran anak. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh banget komen. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.